Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di masa Bani Umayyah, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah dimulai sejak terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang melakukan perdamaian atau tahkim dalam perang Siffin dengan pihak Muawiyah, yang mana kemudian menjadi khalifah pertama bagi Umayyah pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kemudian, pasca meninggalnya khalifah terakhir, yaitu Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suksesor kepemimpinan Islam terpecah menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Kufah yang mengangkat Hasan putra Ali sebagai pemimpin umat Islam. Yang kedua, masyarakat Syam yang mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam. Di masa inilah terjadinya konflik yang berkutat pada masalah siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu, sehingga berdirilah dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan berbagai latar belakang yang telah tercatat dalam sejarah Islam. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dan berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, yaitu pada tahun 40 sampai 132 Hijriah, atau kalau dimasehikan menjadi 661 sampai 750 Masehi. Peradaban Islam mempunyai banyak kemajuan di berbagai bidang seperti militer, tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Pertama kali pusat pemerintahan Islam berada di luar Jazirah Arab, yaitu pada kota Damaskus. Pemerintah dinasti Umayyah dianggap sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang berkembang subur di masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah terdapat kemajuan dari sisi ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu keagamaan, ilmu qiraat, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, dan lainnya, dan juga ilmu arsitektur. Namun selain banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang, pada masa dinasti Umayyah juga memunculkan ulama-ulama besar di berbagai bidang. Kita lanjutkan pada pembahasan peran besar dalam perkembangan Islam. Pada masa dinasti Umayyah, dinasti Umayyah juga berperan besar dalam perkembangan Islam di dunia, karena pada masa inilah pemerintahan Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium. Bahkan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam terbentang sampai ke Andalusia, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah, dan wilayah India. Upaya para pemimpin di masa pemerintahan dinasti Umayyah. Upaya yang mampu menunjang kemajuan peradaban Islam adalah membangun bidang administrasi di pemerintahan seperti sentralistik pemerintahan, mendirikan departemen atau diwan yang membantu tugas-tugas pemerintahan, yang pada masa dinasti Umayyah didirikan 4 departemen atau diwan.
Masa peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Masa ini berjalan selama kurang lebih 9 tahun dengan 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Muhammad, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Marwan, Hashim bin Abdul Malik, Al-Walid bin Muhammad, Yazid bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad, dan yang terakhir adalah Marwah bin Muhammad. Namun dari ke-14 khalifah tadi dibagi lagi atau dipilih lagi menjadi 5 saja yang merupakan khalifah besar. Ini versi Harun an-Nasution. Mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Politik, sosial, dan pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah. Dulu pada zaman Khulafaur Rasyidin, sistemnya adalah syura, kemudian lanjut pada masa Bani Umayyah ke sistem kerajaan. Dari konsep politik, terutama pada penetapan kepala pemerintahan, peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan adanya perubahan mendasar yang membedakan dari peradaban Islam pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem syura ke sistem kerajaan, di mana sang khalifah sebelum meninggal dunia berhak menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya kelak tanpa ada seorang pun yang berhak menghalanginya. Yang kedua, jadi meski sang kepala negara tetap menggunakan istilah khalifah, namun artinya sudah berbeda dengan istilah khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana seorang khalifah tidak memiliki otoritas penuh terhadap penentuan pemimpin pemerintahan yang akan menggantinya kelak. Pewaris kekhalifahan ini dimulai sejak Khalifah Bani Umayyah yang pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang telah mengangkat anaknya sendiri, yaitu Yazid, sebagai putra mahkota berdasarkan saran yang dilontarkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang gubernur Kufah. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, Al-Mughirah bin Syu'bah menyarankan kepada Muawiyah agar mewariskan kekhalifahan ini ke putranya, yaitu Yazid, setelah mendengar berita bahwa ia akan dipecat dari jabatannya sebagai gubernur pada tahun 49 Hijriah dan digantikan oleh Sa'id bin Al-As yang diterima oleh Muawiyah, dan penobatan Yazid sebagai putra mahkota pun dilaksanakan meskipun masyarakat di Madinah secara mayoritas tidak menyetujui hal ini. Perluasan wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Umayyah, ekspansi Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali karena konflik internal pun dilanjutkan. Diawali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama. Di bagian barat Tunisia dapat ditaklukkan dengan mengirim Uqbah bin Ibnu Nafi sebagai panglima tentaranya, sedangkan di bagian timur, sebagaimana disimpulkan oleh Badri Yatim, ia menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Pada masa Abdul Malik ibnu Marwan, ekspansi ke timur di bawah pimpinan Al-Hajjaj ibnu Yusuf dilanjutkan dengan menguasai Al-Bukhara, Khawarij, Firghona, dan Samarkand melalui Sungai Oxus, yang dilanjutkan dengan penaklukan Balochistan, Sind, dan Punjab dan Multan. Sedangkan ke barat, ekspansi secara besar-besaran dilakukan oleh Al-Walid ibnu
ibnu Abdul Malik dengan mengirim Musa ibnu Nusair sebagai pemimpin tentaranya yang dimulai dari Afrika Utara dengan menaklukkan Aljazair dan Maroko hingga ke Spanyol di barat daya benua Eropa dengan mengirimkan Tariq bin Ziyad sebagai panglima besar melalui Selat Gibraltar atau Jabal Tariq sehingga kota Toledo sebagai ibu kota Spanyol pun dikuasai. Begitu juga kota Seville, Malaga, Elvira, dan Cordoba yang kemudian menjadi ibu kota Spanyol Islam. Ekspansi Islam di Spanyol ini dilanjutkan oleh Musa ibnu Nusair yang sebelumnya telah menguasai Aljazair dan Maroko. Sebenarnya perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah telah sampai ke Perancis melalui pegunungan Pirani yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Namun ekspansi ini gagal dan beliau al-Ghafiqi pun terbunuh. Wilayah-wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini telah membuat Islam menjadi negara yang sangat besar. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena wilayah-wilayah kekuasaan Islam pada masa ini telah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian besar dari Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz atau di Asia Tengah. Kita lanjut pada pembahasan tumbuhnya gerakan politik dan keagamaan. Adapun gerakan-gerakan politik dan keagamaan yang berkembang pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut, yaitu pada slide-nya selanjutnya. Yang pertama adalah Syiah. Syiah adalah salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam yaitu Sayyidina Muhammad menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam atau pemimpin setelahnya. Dengan demikian mereka mengingkari kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sementara itu kaum Islam Sunni meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak menunjuk seseorang pun penerus secara langsung dan menganggap Abu Bakar yang ditunjuk khalifah sebagai khalifah melalui syura untuk menjadi khalifah sah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Penganut Syiah biasanya dipanggil Syiah Ali, Syia'an, Syi'i. Pada akhir 2000-an, Syi'i mencakup 10-15% dari semua umat muslim. Syiah 12 imam adalah cabang terbesar dalam Syiah. Menurut perkiraan 2012, 85% Syi'i merupakan pengikut Syiah 12 imam. Pada umumnya, Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah pertama, yaitu mazhab Syiah Zaidiyah termasuk Syiah yang telah menolak kepemimpinan 3 khalifah sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Khawarij, adalah suatu sekte atau kelompok pengikut Sayyidina Ali yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Sayyidina Ali yang menerima arbitrase dalam perang Siffin. Sumber pemikiran, sifat, dan karakter Khawarij awalnya dari seorang yang bernama Zulkhawaisirah dari Bani Tamim. Awalnya dia telah menuduh Rasulullah Muhammad tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Kemudian ucapannya membuat Sayyidina Umar dan Khalid bin Walid tidak memegang lehernya, akan tetapi dicegah oleh Rasulullah.
Ciri khas Khawarij yang lainnya adalah mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin dan orang-orang yang bersama pemerintahan tersebut, memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah Murji'ah, adalah suatu kelompok yang lahir di Damaskus, yaitu ibu kota pemerintahan Bani Umayyah. Mereka adalah kelompok yang menangguhkan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Berbanding terbalik dari pandangan Khawarij, kelompok ini tidak mengkafirkan siapapun dan mereka menyerahkan ketentuan hukum yang bersangkutan kepada Allah. Secara politis, mereka adalah kelompok yang menerima pemerintahan Bani Umayyah. Oleh karena itu, menurut Hasan Ibrahim Hasan, cahaya kelompok ini pun redup bersamaan dengan runtuhnya khilafah Bani Umayyah. Selanjutnya adalah kelompok Mu'tazilah, adalah suatu kelompok keagamaan yang banyak menggunakan akal. Pada perkembangannya, kemudian kelompok ini juga terlibat dalam pembicaraan tentang politik. Dalam bidang terakhir ini, kelompok ini nampak sebagai pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan imam pertama mereka. Tapi sebenarnya antara Syiah dan Mu'tazilah terdapat perbedaan yang sangat mendasar, terutama yang berkaitan dengan teori Syiah yang menyatakan bahwa seorang imam itu terpelihara dari dosa. Diwan, sebagaimana ditulis Ibnu Khaldun, berasal dari bahasa Persia yang berarti catatan atau daftar. Kemudian, agar lebih praktis, nama ini disingkat menjadi Diwan yang pertama kali didirikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang Barid. Pada masa Bani Umayyah, sejak Khalifah Muawiyah telah dibentuk suatu badan atau lembaga yang pada masa sekarang dikenal dengan nama kantor pos, yang bertugas mengantarkan surat-surat maupun dokumentasi penting lainnya ke suatu tempat, terutama dalam pemerintahan Islam. Lembaga ini disebut dengan Barid yang telah dijalankan oleh para kaisar Persia dan Romawi pada waktu itu. Abdul Malik bin Marwan, khalifah ketiga Bani Umayyah, karena pentingnya Barid ini dalam jalannya roda pemerintahan, berpesan agar tidak menahan petugas Barid yang datang untuk menemuinya, baik siang maupun malam, karena jika hal itu terjadi, berarti pekerjaan suatu wilayah telah hancur selama 1 tahun lamanya. Kepolisian. Pada masa Umayyah, kepolisian mengalami perkembangan. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, pada masa ini, terutama pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, ketika dimasukkan seorang kepala yang berwenang meneliti tindakan-tindakan militer dan dianggap sebagai penengah antara wewenang kepala polisi dan komandan militer. Pada masa ini, markas kepolisian bertambah menjadi 2 setelah Sholih bin Ali al-Abbasi mendirikan Darussyurtah al-Ulia, suatu markas kepolisian yang berlokasi di Al-Mu'askar pada tahun 132 Hijriah. Setelah sebelumnya telah didirikan pula Darussyurtah as-Sufla yang berlokasi di Fustat. Selanjutnya adalah angkatan perang. Dalam masa angkatan perang, Bani Umayyah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab,
yang telah membentuk Dewan Tentara yang bertugas mengidentifikasi nama-nama, sifat-sifat, gaji dan pekerjaan mereka, dan mengembangkan dengan mengadopsi sistem takbiah dari orang-orang Persia yang membagi para tentara menjadi 5 kesatuan. 5 kesatuan ini sebagaimana diuraikan oleh Hasan Ibrahim Hasan, terdiri dari jantung tentara karena berada di bagian tengah kesatuan, kesatuan kanan karena di sebelah kanan, kesatuan kiri karena posisinya di sebelah kiri, kesatuan pendahuluan yaitu para penunggang kuda yang berada di depan, dan kesatuan penggiring yang berada di belakang kesatuan. Selanjutnya, salah satu perkembangan dalam bidang angkatan perang adalah dibuatnya pabrik kapal laut pada tahun 54 Hijriah. Setelah serangan yang dilancarkan oleh tentara Romawi yang menyebabkan banyak kaum muslimin yang gugur. Berkenaan dengan angkatan laut Islam ini, Hasan Ibrahim Hasan menyatakan bahwa bangsa Arab dalam cara berperang di laut pada mulanya meniru bangsa Bizantium. Namun pada perkembangannya kemudian merekalah yang menjadi guru bangsa Eropa dalam bidang ini. Kenyataannya ini seperti ditunjukkan dalam istilah-istilah kelautan yang berasal dari bahasa Arab dan masing-masing dipergunakan hingga sekarang. Selanjutnya adalah pembahasan tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Sebagaimana sebelumnya para hakim yang diangkat adalah orang-orang pilihan yang sangat takut kepada Allah dan adil dalam menetapkan suatu keputusan. Perkembangan yang terjadi adalah bahwa pada masa ini keputusan-keputusan hakim sudah mulai dicatat. Hasan Ibrahim Hasan mengatakan bahwa Salim ibn Anas adalah hakim pertama pada masa Bani Umayyah yang melakukan pencatatan ketetapan hukum. Peradilan pada masa Bani Umayyah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Al-Mazalim. Selanjutnya adalah pembahasan tentang ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Jika dibandingkan dengan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa ini terjadi peningkatan pemasukan keuangan seiring dengan meluasnya ekspansi Islam di berbagai belahan dunia pada waktu itu. Baitul Mal yang telah didirikan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab pada masa Bani Umayyah juga merupakan lembaga penting yang menentukan keuangan pemerintahan, sehingga keberadaannya menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama setelah mencapai tingkat ekonomi yang lebih maju dibanding dengan masa sebelumnya. Jika dibandingkan dengan hasil pajak pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah lebih tinggi yang disebabkan terutama oleh kebijakan pemerintahan yang menaikkan tarif pajak. Berkenaan dengan hal ini, Hasan Ibrahim Hasan menyatakan bahwa Muawiyah menyuruh Wardan, Gubernur Mesir, untuk menaikkan pajak bagi setiap orang Kibti sebesar 1 kirot, dan pada masa Abdul Malik bin Marwan pajak bagi setiap individu ini dinaikkan 3 kali lipat menjadi 3 dinar. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, tarif pajak yang telah dinaikkan setelah masa Muawiyah diturunkan kembali dan setiap individu hanya membayar lebih kurang dari 14 kirot saja, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah pembahasan ilmu pengetahuan Islam dengan kacamata filsafat ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah ini sudah lebih ilmiah dibandingkan pada masa sebelumnya, dengan dituliskannya suatu ilmu berdasarkan sistematika dan metodologi masing-masing. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah ini terkait erat dengan perkembangan yang terjadi, di mana terjadi interaksi antara peradaban Islam dengan peradaban lainnya yang telah hadir sebelum kehadiran Islam. Khalid bin Yazid, cucu Muawiyah pada masa kekhalifahannya, karena tertarik dengan ilmu kimia dan kedokteran, menyediakan sejumlah dana terjemahan buku-buku tersebut ke dalam bahasa Arab. Yahya ad-Dimashqi pada kekhilafan Abdul Malik bin Marwan
yang teguh mempertahankan agamanya sebagaimana dituliskan Musyrifah. Keteguhan sifat ini mendorong umat Islam untuk mempelajari logika agar dapat mempertahankan akidah Islam sekaligus mematahkan hujah-hujah mereka. Selain karena interaksi di atas, keilmuan Islam pada masa ini mengalami kemajuan karena luasnya daerah kekuasaan Islam di mana umat Islam banyak yang berbahasa selain Arab dan tidak memahaminya. Ditemukannya titik-titik dalam bahasa Arab pada masa Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi. Abdul Aswad ad-Duaili adalah contoh yang dapat dikemukakan pada kasus ini. Perkembangan bahasa Arab selanjutnya adalah prospek atau pada aspek tata bahasa Arab yang terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid oleh Khalil ibnu Ahmad yang mengarang kitab Al-Ain sebagai kamus bahasa Arab pertama, dan Sibawayh, tokoh terakhir ini, menuliskan bukunya yang sangat terkenal dengan memakai nama sendiri, yaitu Sibawayh. Suatu karya sangat baik sehingga menjadi acuan bagi para ahli bahasa Arab yang sesudahnya seperti Al-Kisai, Al-Asmu'i, Al-Ahfaz, As-Saghir, dan Al-Asujaji. Selain karena perluasan wilayah kekuasaan Islam, kefanatikan Bani Umayyah terhadap bangsa Arab juga merupakan jadi faktor kemajuan bahasa Arab, terutama dalam bidang syair. Oleh karena itu, syair-syair jahili pada masa ini pun tumbuh dengan pesat sehingga muncullah para ahli dalam bidang ini seperti Umar bin Rabi'ah dan yang lain-lain. Kemudian, keilmuan Islam pada masa Bani Umayyah juga terjadi secara alami karena perkembangan zaman di mana ilmu-ilmu yang telah dipelajari berdasarkan Al-Quran dan Hadis perlu dibukukan sehingga memudahkan umat Islam untuk mempelajari agama melalui buku-buku tersebut. Ilmu-ilmu agama yang tumbuh berkembang seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan yang lain-lainnya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi perkembangan ilmu Islam pada masa ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa wilayah kekuasaan Islam pada masa ini sudah sangat luas sehingga tingkat perekonomian Islam pun meningkat. Ketika perekonomian meningkat, timbullah kebutuhan akan seni yang diwujudkan dalam usaha menghiasi pembangunan kota-kota berikut gedung-gedungnya, baik gedung pemerintahan maupun masjid, di mana setiap pembangunan masjid maupun gedung pemerintahan dengan seni kaligrafi dan arsitektur. Pada masa Bani Umayyah ini telah banyak tulisan-tulisan kaligrafi yang menghiasi gedung-gedung dengan arsitektur yang indah, seperti terdapat di Qasr Umrah, yaitu suatu istana kecil tempat berburu yang terletak sekitar 50 mil dari kota Aman yang dibangun pada masa Al-Walid bin Abdul Malik.